Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berjumpa lagi dengan saya tutor eh, PKN ya. Kesempatan pada hari ini saya akan memberikan materi yaitu mengenai neraca keadilan. Silakan untuk warga PKBM bisa membuka modul drive-nya masing-masing, bisa dibaca dengan baik dan benar. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai neraca keadilan yang mana di sini ada di modul drive yaitu C11 ya. Maaf, C8 untuk kelas 11. Nah, oke, baiklah, lanjut. Eh, kita akan membahas mengenai neraca keadilan. Nah, neraca itu adalah timbangan keadilan ya. Timbangan itu adalah simbol dari keadilannya kalau di pengadilan kita. Nah, seperti itu. Kemudian ada pembahasan kita mengenai pedang bermata dua. Apa itu pedang bermata dua? Itu ada filosofinya sendiri. Nah, hukum di sini sudah dijelaskan. Hukum sering dipakai pedang bermata. Itu harus, bukan tajam di bawah, tumpul di atas. Nah, seperti itu nggak boleh. Nah, hukum sering dipanai pedang bermata dua. Sisi ketajamannya yang satu untuk menjamin keamanan dan ketajaman sisi yang lain untuk menjamin kesejahteraan. Itu bermakna seperti itu. Nah, jadi juga bisa bermakna hukum kita ini adalah harus tidak pandang bulu. Siapa itu orangnya, kalau melanggar hukum harus diadili sesuai dengan ketentuan ataupun undang-undang yang telah berlaku di negara kita. Nah, seperti itu. Ketentuan yang tentang sistem hukum di Indonesia berdiri dalam undang-undang ya, dapat dilihat di Undang-Undang Dasar Negara Indonesia pasal 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Kemudian pasal 27, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan hukum menjunjung hukum dan wajib menjunjung hukum, maaf ya, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Nah, sudah saya sebutkan tadi, yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi hukum ini berlaku bagi seluruh warga Indonesia, termasuk orang yang melaksanakan tugas kekuasaan yang telah diberikan oleh masyarakat ya, pejabat pemerintah. Apabila melanggar hukum maka harus juga dihukum karena kita mempunyai yang namanya aturan undang-undang. Nah, untuk mengenai ketentuan sistem hukum dapat dilihat di Undang-Undang Dasar ini, bisa kalian baca langsung di materinya unit 1 ya, itu mengenai pedang bermata dua. Itu sangat lengkap sekali, saya akan dibuka ya. Oke, langsung saja. Kemudian jalan keadilan. Dalam proses pengadilan terdapat lembaga-lembaga yang terlibat. Nah, tentunya apabila ada warga masyarakat yang melakukan kesalahan ataupun melanggar hukum yang berlaku di Indonesia ini, tentunya ada lembaga-lembaga yang terlibat di sana. Nah, apa saja? Yaitu yang pertama itu ada kepolisian, kemudian jaksa dan advokat. Nah, itu untuk pembelaan, dakwaan pembelaan ya, pembelaan apabila warga masyarakat yang keberatan ataupun melakukan kesalahan dan kemudian melakukan keberatan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, maka itu mengajukan banding dengan adanya advokat ini. Kemudian hasil akhir proses peradilan tersebut berupa putusan hakim. Ya, jadi setelah proses hukum atau proses yang terlibat di dalam mengadili seseorang yang melakukan kesalahan itu
putusan akhirnya akan diputuskan oleh hakim seorang pemimpin sidang peradilan. Ya, itu hakim yang sudah tentunya sudah tahu ya mengenai hakim ataupun hakim peradilan ini. Jadi silakan di situ juga banyak sekali contoh-contohnya kasus-kasus yang dapat kita eh, lihat di media sosial ataupun televisi yang akhir-akhir ini yang lagi viral itu mengenai pembunuhan ya yang dilakukan oleh Kadis Propam ya silakan bisa dilihat itulah gambaran dari eh, pemutusan ataupun mengadili seseorang yang bersalah. Kemudian sistem peradilan Indonesia digolongkan dalam apa yang dinamakan sistem kontinental. Nah, seperti itu. Silakan kontinental itu bisa dilihat di modulnya masing-masing sudah dijelaskan di situ. Akan dibaca ya. Bapak tidak akan menjelaskan panjang lebar karena kalau panjang lebar juga kalian akan bosan. Oke, lanjut. Fungsi-fungsi hukum dalam masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan hal-hal apa yang boleh dilakukan dan yang tidak. Nah, kemudian sebagai usaha mempertahankan integrasi individu dan kelompok dalam masyarakat. Ini contoh fungsinya, fungsi dalam masyarakat. Banyak sekali ya. Kemudian mengatur kekuasaan dalam masyarakat. Siapa yang boleh melakukan tindakan memaksa dan memberikan sanksi yang paling efektif. Kemudian menyelesaikan sengketa-sengketa yang muncul dalam masyarakat, mengatur hubungan individu dan kelompok dalam masyarakat dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi itu fungsi-fungsi hukum ya. Kemudian sangat bermakna sekali hukum ini di dalam masyarakat karena kalau tidak ada hukum maka kita ya seperti siapa yang kuat itu yang memiliki kekuasaan. Berarti seperti kayak apa di hutan ya tidak punya hukum. Maka kalian eh, yang ada di dunia nyata, bahasanya dunia nyata apa dunia. Jadi kalian harus taat yang namanya dengan hukum. Karena kita ini adalah negara hukum. Jadi harus taat ya. Seperti itu. Oke, mungkin kalau masalah pengertian hukum dan lain sebagainya, kalian bisa lihat di modul pembelajaran, ya modul yang sudah di share di grup WA. Maka silakan saya himbau untuk bisa membacanya karena tanpa membaca kalian cuma mendengarkan video ini tidak akan masuk dan tidak akan menangkap apa yang ada di materi tersebut. Saya cuma mengasih apa namanya gambaran-gambaran misalnya seperti itu. Nah, kemudian pembahasannya yang lebih lanjut silakan bisa dilihat seperti undang-undang. Tidak mungkin saya akan menjelaskan undang-undangnya dari 1 sampai dengan selesai. Maka dari itu silakan kalian bisa melihat di modulnya masing-masing. Mungkin dari saya sekian ya. Terima kasih. Apabila ada kekurangan kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak banyak yang dapat saya sampaikan di sini. Silahkan saya tekankan lagi untuk bisa membuka modul pembelajarannya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Kemudian silahkan isi nama di kolom komentar dengan kelas ya. Silahkan sembari itu juga di sela-sela pekerjaan kalian usahakan untuk bisa membaca modul-modul tersebut karena sangat penting apabila kalian ingin mengetahui ataupun bisa menangkap apa dari materi di modul tersebut, maka kalian harus sering-sering membacanya.
Mungkin cukup sekian ya dari saya. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.